Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Bahkan musibah pun bisa teranggap sebagai nikmat manakala kita menghadapi musibah tersebut dengan sabar, dengan ridha, bahkan dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas muqaddimah dari kisah Ashabul Ukhdud. Apa itu kisah Ashabul Ukhdud? Sudah disampaikan di pertemuan yang telah lalu tentang sekelompok
atau sekelompok orang-orang yang beriman di sebuah negeri. Satu riwayat disebutkan itu adalah daerah Najran, perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Mereka dibantai, mereka dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Sedangkan rajanya saat itu mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau beriman kepada rajanya bahwasanya dia itu ada Tuhan, maka akan dihukum mati. Adapun kisahnya, kisah lengkapnya dinukilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semakna dengan hadis Nabi, bahwasanya dahulu kata Nabi, sebelum kalian ada seorang raja yang mana dia ini memiliki penyihir, dan ketika penyihir ini sudah tua, sudah pensiun, maka sang penyihir ini berkata kepada sang raja, "Wahai raja, aku ini sudah tua, maka tolong kirimkan kepadaku seorang pemuda agar aku bisa mengajarinya sihir." Ini menunjukkan bahwa ya, raja-raja zalim terdahulu ketika mereka mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka tidak terlepas dari yang namanya penyihir. Ya, untuk menguatkan klaim mereka bahwasanya mereka itu adalah Tuhan. Namun itu adalah kedustaan. Akhirnya sang raja ini mengirim seorang pemuda yang sangat cerdas. Maka kemudian pemuda setiap hari belajar kepada sang penyihir ini. Belajar, belajar. Namun di tengah perjalanan dia belajar kepada sang penyihir, namun dia dapati seorang rahib. Kalau sekarang mungkin ahli ibadah. Namun rahib di sini adalah orang yang alim dalam teks hadis ini. Ya, dia itu alim dan juga ahli ibadah. Nah, sang pemuda ini ketika dia hendak belajar kepada penyihir, dia melipir dulu, Pak, ke majelisnya si rahib ini untuk belajar agama, untuk belajar akidah. Ini kisah terjadi 40 tahun sebelum dilahirkannya Nabi. Jadi agama Nasrani lah yang dianggap saat itu karena belum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia belajar kepada sang rahib, otomatis apa namanya dia ini telat datang kepada sang penyihir. Ketika telat, maka sang penyihir marah. Ya, apa konsekuensinya? Dipukullah sang pemuda ini. Maka sang pemuda ini takut. Akhirnya dia mengadu kepada sang rahib, ya, tentang kejadian yang tadi dia alami, bahwa dia habis dipukul oleh siapa? Sang penyihir. Maka kemudian sang rahib ini memberikan solusi agar dia tetap aman. Apa itu solusinya? Kata sang rahib kepada sang pemuda, "Wahai sang pemuda, jika engkau takut kepada siapa? Kepada sang penyihir, maka katakan bahwasanya keluargamu menahanmu. Ya, keluargamu menahanmu. Sampaikan saja ya bahwasanya aku habis ada urusan dengan keluargaku." Seperti itu. Ya, diajari bohong, begitu ya. Nah, sebaliknya kalau seandainya engkau itu takut kepada keluargamu karena datang telat, begitu ya, maka sampaikan saja bahwasanya penyihir telah menahanku, begitu. Nah, maksudnya sedang ada urusan dengan penyihir. Nah, ini diajari bohong. Nah, bohong di sini ya asalnya itu haram, Pak. Ya, bagaimanapun juga yang namanya bohong itu adalah perkara yang diharamkan. Namun akan menjadi boleh ketika sifatnya darurat. Semisal demi kemaslahatan yang besar. Ini kaitannya dengan nyawa. Kalau seandainya sang pemuda ini jujur bahwasanya saya ini habis belajar tentang akidah yang benar, maka bisa jadi dihukum mati oleh siapa? Sang raja yang memutuskan untuk belajar kepada si penyihir. Nah, akhirnya dia terpaksa berbohong. Nah, terus akhirnya dia belajar. Dia belajar kepada sang penyihir, dia pun belajar kepada sang rahib ini, ya. Kalau belajar dengan sang rahib berarti dia belajar agama yang lurus. Nah, ketika dia belajar kepada penyihir, berarti apa yang dipelajari, Pak? Sihir. Mungkin bagaimana caranya kebal bacok, begitu ya. Bagaimana caranya bisa memelet, begitu ya. Pengasihan, ya kayak kayak seperti dukun-dukun di Cirebon ini, begitu. Mereka juga penyihir, begitu ya. Ketika mereka berhubungan dengan berserikat dengan jin, ya, untuk bisa ini dan itu bisa membahayakan orang lain, begitu ya. Nah, terus dia belajar. Namun yang namanya hidayah, Pak. Ketika dia belajar kepada penyihir, ya, dia juga belajar kepada sang rahib, Allah memberikan hidayah kepadanya. Sampailah pada titik dia itu bingung. Ya, mana yang harus saya ikuti? Ya, alirannya si penyihir atau alirannya si rahib ini? Akhirnya di tengah kebingungannya, dia kemudian mendapati binatang jadi-jadian. Binatang yang sangat besar, ya nggak umum begitu ya. Kalau gajah, singa, ya atau
Hewan-hewan yang besar lainnya mungkin biasa. Ya, ini binatang yang nggak umum, yang membuat manusia itu takut untuk melewati sebuah jalan yang ada binatang tersebut. Maka kemudian dia berkata, pada hari ini, ya kata sang pemuda, aku akan mengetahui apakah si pendeta ini, si rahib ini yang lebih utama atau si penyihir ini. Maka kemudian dia mengambil batu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya perkara si pendeta ini, si rohim ini yang lebih engkau cintai, yang lebih engkau sukai, maka matikanlah dia dengan batu yang aku lempar. Akhirnya dilemparlah batu tersebut. Akhirnya mati, Pak. Ya, binatang ini mati. Jadilah pemuda ini terkenal. Dia lalu mengadu kepada sang pendeta, ya, atas apa yang dia alami, bahwasanya dia telah melempar batu kepada binatang yang sangat besar dan mati. Nah, apa kata si pendeta ini? Kata si rahib ini, ya, kata si rahib ini, wahai anakku, bahwasanya engkau telah mencapai derajat yang lebih utama dari diriku. Dia sudah mendapatkan karomah, dia juga mendapatkan ilmu dari pendeta, begitu ya. Kata sang pendeta, bahwasanya engkau telah mencapai derajat yang lebih utama dari diriku, begitu, mendapatkan karomah. Jadi karomah itu ada, Pak, ya, bagi orang-orang yang soleh, begitu ya. Adapun bagi orang yang nggak soleh, nggak ada. Itu bukan karomah, ya, itu sihir juga. Ya, kadangkala kita di kampung itu mendapat, ya, ada orang yang mengaku dirinya itu memiliki karomah, padahal dia nggak sholat, begitu ya. Padahal dia nggak puasa, ya, padahal dia tidak melakukan syariat Islam dengan benar, tapi dia mengaku dirinya punya karomah. Saya ada, Pak, ya, saya di kampung saya ada dukun, dia boro-boro sholat, ya, sholat Jumat juga enggak, ngakunya kalau sholat Jumat di Mekah katanya, begitu. Ada di kampung saya seperti itu dan masih hidup, begitu ya. Dia ngaku bahwasanya sholatnya itu di Mekah, begitu. Enaknya diapakan dukun seperti ini, Pak? Ya, dia mengaku punya karomah. Begitu. Saya sering ya ketemu dengan orang-orang yang mengaku punya karomah, diklaim bahwasanya dia itu punya karomah. Seperti halnya dulu saya pernah mondok di pesantren Thariqat, begitu ya. Ada di pesantren tersebut ada satu sosok yang diakui oleh seluruh penduduk pondok pesantren itu bahwasanya dia wali, begitu ya. Apa karomahnya? Dia nggak sholat, tapi dia bisa mengetahui mana orang yang benar dan mana orang yang salah. Bagaimana cara kita ini mengetahui bahwasanya dia tahu kita ini benar atau salah? Ya, kita salaman dengan orang ini, Pak. Dia nggak sholat, ya. Dan mohon maaf, bukan hanya sekedar dia nggak sholat, tapi akalnya pun nggak waras. Begitu ya. Dulu saya mondok, Pak, di pesantren Thariqat seperti ini. Ya. Nah, kemudian, kalau misalkan kita salaman kepada orang ini, dia menerima tangan kita dengan tangan kanannya, berarti kita ini orang benar. Gitu ya. Enak banget, Pak, ya. Ya, supaya membuktikan bahwasanya kita ini orang benar, cukup salaman dengan orang ini, ketika dia menyodorkan tangan kanannya berarti saya orang benar, gitu ya. Kita ini orang benar. Sebaliknya kalau yang dia sodorkan tangan kirinya ketika kita minta salaman, sudah, ya, harga diri kita, nama baik kita jatuh seketika. Ya, kenapa? Karena kita dianggap sebagai orang yang buruk, otomatis begitu. Seperti itu. Ini ada orang-orang seperti ini. Maka kita nggak boleh kemudian percaya begitu saja dengan orang yang mengaku dirinya memiliki karomah. Adapun para sahabat Nabi, betul mereka pantas diberikan karomah oleh Allah Ta'ala. Begitu juga ya, walaupun demikian, mereka para sahabat Nabi itu, Pak, mereka nggak setiap mereka memiliki karomah. Hanya segelintir sahabat saja yang memiliki karomah. Padahal mereka adalah setinggi-tingginya waliullah setelah Nabi. Tapi lihat di zaman ini, Pak. Wah, setiap kelompok torikot, ya, tidak semuanya, tapi banyak dari mereka yang mengklaim bahwasanya pendiri mereka itu sebagai siapa? Wali kutub, begitu ya, wali kutub. Karena saya dulu pun mengakui bahwasanya pendiri torikot yang saya ikuti itu wali kutub, begitu, Pak, ya. Wow, pokoknya paling tinggi saja gitu ya. Ya, yang diceritakan oleh kiai-kiai saya dulu tentang kesaktiannya, ya, dan diyakini bahwasanya dia ini Imam Mahdi, begitu ya. Ini terjadi seperti itu. Ya, sebagian kiai saya meyakini bahwasanya orang ini Imam Mahdi, begitu. Ya, ini terjadi begitu ya di tengah-tengah kita. Hadirin Allah wa iyyakum. Adapun kisah dalam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka benar adanya. Ya, pantas pemuda ini diberikan karomah oleh Allah Taala. Maka ketika sang pendeta ini mendapati bahwasanya
pemuda ini luar biasa. Ya, dia diberikan karamah oleh Allah. Ya, otomatis keimanannya ini sangat kuat. Maka apa yang dikatakan sang pendeta? Innaka satu betalah. Wahai anakku, bahwasanya engkau ini akan diuji. Ya, dengan ujian yang sangat berat. Nah, namun sebelum diuji, ya, ini bukan ramalan dari sang pendeta, Pak. Tapi apa? Apa namanya? Insting begitu ya. Ya, ini biasanya insting ulama yang soleh, yang robbani itu benar, Pak. Begitu ya. Jadi jangan main-main dengan instingnya mereka, begitu ya. Hati-hati, begitu ya. Kalau mereka bilang jangan, sudah jangan. Ya, mungkin ada bahaya setelahnya. Begitu. Nah, ketika sang pendeta itu mengatakan innaka satubtal, sesungguhnya engkau itu akan diuji, maka benar. Begitu ya. Sebelum diuji, dia terkenal lebih dahulu. Terlebih dahulu dia terkenal. Apa bagaimana terkenalnya? Dia bisa mengobati segala penyakit. Yang buta bisa melek. Begitu ya. Yang sakit parah bisa sembuh seketika. Begitu dengan izin Allah Ta'ala. Maka dia terkenal saat itu. Wah, sejagat raya terkenal. Maka keterkenalannya itu terdengar oleh sahabatnya sang raja yang zalim ini. Nah, sahabatnya sang raja, atau bisa dikatakan bawahannya sang raja yang dekat dengan raja ini buta. Nah, dia tertarik untuk bisa diobati oleh sang pemuda ini. Maka dia datang membawa banyak sekali harta kepada sang pemuda ini. Ya. Dan ketika bertemu dengan sang pemuda, dia berkata kepada sang pemuda, "Wahai pemuda, ini seluruh harta ini aku kumpulkan ya untuk dirimu. Tetapi dengan syarat sembuhkanlah aku." Maka lihat baik-baik jawaban dari sang pemuda ini, Pak. Apa kata dia? La ashfi ahadan. Gak ada yang bisa, ya aku nggak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Ini jawaban orang yang soleh, yang tawadu ketika diberikan keutamaan. Ya, lihat pada hari ini, Pak. Banyak orang-orang yang sombong. Sedangkan kesombongan itu dilarang dari zaman dulu, Pak. Ya, jangan sampai kita punya harta lebih, punya kecerdasan lebih, merasa bahwasanya itu semua adalah datang atas upaya kita. Ya, tidak ada kaitannya dengan Allah Ta'ala. Ya, lihat pemuda ini, ketika ada orang kaya datang kepadanya dan meminta untuk sembuhkan, maka apa jawaban dia? La ashfi ahadan. Aku nggak bisa menyembuhkan seorang pun. Ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Baik, kata sang pemuda kepada sang buta ini. Kalau seandainya kau beriman kepada Allah, ya, maka aku akan berdoa kepada Allah, kemudian Allah akan menyembuhkan. Kemudian akhirnya sang buta ini ya tidak berpikir panjang. Dia mau beriman kepada Allah. Lalu kemudian sang pemuda mendoakannya ya agar diberikan kesembuhan. Maka seketika biiznillah sembuh matanya, Pak. Ini luar biasa. Ya, jangan remehkan doa, Pak. Ya, barangkali kita ketika berusaha benar, berusaha menjadi orang yang benar pun ya bisa jadi kita diberikan karamah oleh Allah Ta'ala. Ya, dengan melalui doa kita mungkin akan banyak orang yang tertolong. Ada orang yang sakit sembuh, apa namanya? Berdoa, doakan. Ada orang yang susah, doakan, begitu ya. Jangan putus harapan dalam berdoa. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Karena sang pemuda ini pun nggak tahu ya apakah doanya dikabulkan atau tidak. Ternyata lagi-lagi Allah kabulkan doanya. Ya, sehingga sang buta ini sembuh. Nah, kemudian si buta ini, seseorang yang tadinya buta ini kembali kepada ya ke istana untuk duduk-duduk bersama sang raja. Maka sang raja ini kaget ya ketika melihat bahwasanya temannya ini, sahabatnya ini ternyata sudah bisa melek. Begitu ya. Sehingga kemudian sang raja berkata, "Man radda basurka?" Ya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Tanya sang raja kepada si buta tadi, ya. Siapa yang menyembuhkan? Apa yang dia jawab? Ya, bahwasanya yang menyembuhkanku adalah Rabbi, Allah. Maka sang raja ini kaget, Pak. Karena selama ini si buta ini nyembah dia. Begitu ya, nyembah sang raja. Maka ketika sang buta ini, ya, si buta ini menjawab bahwasanya yang menyembuhkanku adalah Allah, kaget. Ya, ditakit lagi, ya. Ya, dia tanya lagi kepada si buta ini, ya, apakah ada Tuhan selainku? Maka dijawab oleh sang si buta itu, Rabbi wa Rabbuka Allah. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini luar biasa. Berarti si buta itu siap mati, begitu ya, ketika dia menjawab seperti itu. Maka sang raja ini marah besar. Meskipun dia sahabat, dia kedudukannya bawahannya sang raja.
Akhirnya ditangkap si buta ini, dihukum, entah dipukul, dicambuk, kemudian ditanya, siapa yang menyebabkan engkau memiliki pemahaman seperti ini? Maka ditunjukkanlah si pemuda itu. Maka si pemuda itu dipanggil, ya. Kemudian diinterogasi oleh sang raja. Wahai pemuda, ya, wahai bunai, ini halus dulu di si raja ini, ya dalam teks bahasa Arab ya hadisnya, ya bunai, dipanggilnya secara halus begitu ya. Ya bunai, wahai anakku, bahwasanya sihirmu itu telah mencapai derajat yang begitu tinggi. Ya, si raja kira bahwasanya si pemuda ini bisa sakti karena apa namanya belajar dari penyihir. Ya, bisa sakti karena sihirnya itu. Ya, begitu ya. Padahal tidak, itu karomah dari Allah. Nah, bahwasanya engkau itu sihirnya sudah tinggi derajatnya. Sampai-sampai engkau bisa menyembuhkan penyakit ini dan penyakit itu. Apa kata sang pemuda? La ashfi ahadan. Aku nggak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka semakin marah sang raja, Pak. Marah. Dibiayai suruh belajar. Ya, mungkin sampai S1 mungkin ya. Belajar sihirnya. Begitu ya. Tapi dia kok malah beriman kepada Allah. Begitu ya. Akhirnya marah sang raja. Maka ditangkaplah pemuda, dihukum, belum dihukum mati. Dipukul, didera dan lain sebagainya mungkin. Sampai kemudian diminta untuk ditunjukkan siapa yang mengajari kau seperti ini. Akhirnya dengan terpaksa sang pemuda ini menunjukkan apa namanya posisi si rahib tadi. Maka diseret si rahib itu di hadapan sang raja. Ya, ditanya, disuruh murtad. Ya, kalau seandainya nggak mau murtad, maka akan dihukum mati. Diancam sang pendeta ini. Karena ini biang keroknya ini, begitu ya. Akhirnya sang rahib ini memiliki iman yang sangat kuat, Pak. Ini pelajaran berharga, Pak. Ya, bahwasanya mungkin saja di zaman akhir ya ada ujian-ujian yang akan diterima oleh manusia zaman akhir, Pak. Dengan ujian yang sama, begitu ya. Diancam mati kalau nggak mau beriman, begitu ya. Karena memang sudah terjadi. Mungkin di Palestina pun sama, begitu ya. Apa namanya tahanan-tahanan yang ada ya yang dipenjara oleh siapa Israel diancam untuk keluar dari Islam. Ya, mungkin saja terjadi seperti itu. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian menimpa kita. Kalau ternyata menimpa kita naudzubillah min dzalik, maka tidak mungkin ya. Apa artinya? Maksudnya artinya ada pelajaran yang sangat besar dari apa yang telah lalu, dari kisah-kisah yang pernah terjadi, bahwasanya ada banyak orang yang telah mempertahankan keimanan mereka sampai titik darah penghabisan, Pak. Dan mungkin saja kita pun bisa. Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Begitu ya. Insya Allah mungkin. Begitu ya. Kita minta kepada Allah agar keimanan kita ditetapkan sampai kita bertemu dengan Allah. Nah, seperti halnya sang rahib ini, Pak. Ketika dipaksa untuk murtad nggak mau, ya saya tetap beriman kepada Allah. Akhirnya ya diancam apa namanya hukuman mati, diambilkan gergaji, kemudian diletakkan di atas kepala, Pak. Ya, kira-kira kalau disuruh milih, Pak, kita maksudnya dihukum mati, disembelih lehernya atau digergaji kepalanya, Pak? Hah? Atau diracun, atau ditembak? Ya pilih mana hukuman yang sakitnya itu cepat, begitu ya? Gitu ya, enggak pelan-pelan begitu ya, enggak kayak digergaji begitu ya. Ini digergaji. Ya kalau misalkan dia enggak mau murtad, ya maka digergaji kepalanya. Maka sang rahim tetap dia di atas keimanannya, akhirnya digergaji kepalanya hingga potongan kepalanya terjatuh, Pak, dan mati akhirnya. Maka kemudian si buta lah yang didatangkan, yang tadinya buta kemudian bisa melek karena beriman kepada Allah, dihadapkan kepada si raja. Kemudian dipaksa kalau nggak murtad maka akan diberikan hukuman yang sama kepada si rahib ini. Akhirnya diletakkan di atas kepala ya gergaji kepada si orang yang si mantan buta ini. Ya, ketika diletakkan di atas kepala dipaksa ya tetap si buta ini tetap nggak mau murtad. Akhirnya diberikan hukuman yang sama. Ya, akhirnya apa? Potongan kepalanya terjatuh dan mati. Maka kemudian sampailah kepada si pemuda ini. Ya, si pemuda ini spesial, Pak. Ya, apa hukumannya? Diutuslah prajurit-prajurit sang raja ini untuk membawa sang pemuda ini kemana? Ke puncak gunung. Ya, kalau seandainya dia nggak mau murtad, jatuhkan saja orang ini, pemuda ini ke jurang gunung, gitu ya. Akhirnya ya dibawalah sang pemuda ini ke puncak gunung. Sesampainya dia di puncak gunung dipaksa ya untuk murtad. Kalau nggak mau murtad di apa namanya jatuhkan ke jurang. Akhirnya ketika dipaksa sang pemuda ini berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah,
cukupkanlah aku dari sikap mereka sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Ini pelajaran besar buat kita, Pak. Ya, apa pelajarannya? Kalau kita dizalimi oleh orang lain, jangan mentang-mentang kita dizalimi dan kita tahu bahwasanya doa kita terkabul, kita akan balas doa sebesar-besarnya kezaliman kepada orang yang menzalimi kita. Ya, hanya karena misalkan ada tetangga kita misalkan, ya, apa kezaliman yang biasa dilakukan oleh tetangga apa? Misalkan jangan tetangga lah, misalkan ada orang jewer kita, mukul kita misalkan, ya. Dimukul kita sekali pukul, kita doanya, ya Allah, semoga dia ditabrak mobil, ya, terpotong berkeping-keping misalkan, apa namanya, ekonominya itu sulit dan lain sebagainya. Ya, betul nggak kira-kira, Pak? Ya, padahal orang yang zalim itu hanya memukul, itu pun pelan, misalkan. Atau katakanlah keras begitu. Tapi kita berdoa dengan apa namanya? Doa yang lebih zalim lagi, ya. Dengan cara apa? Ya, supaya orang itu ketabrak, ya, berkeping-keping, terpotong-potong badannya. Ini keliru, ya. Nanti di akhirat nanti orang seperti ini, andai kata Allah mengabulkan doanya, maka dialah yang rugi. Hakikatnya dialah yang lebih zalim, ya. Yang harusnya ketika dia bersabar, maka dia beruntung. Begitu ya. Kalau seandainya dia lisannya dijaga, ya, supaya tidak berdoa dengan doa yang zalim kepada pelaku yang pernah memukulnya, dia akan beruntung, Pak. Apa beruntungnya? Pahala orang yang memukulnya tadi untuk dirinya. Kalau nggak impas, maka dosanya orang ini akan untuk siapa? Untuk yang memukulnya. Tapi karena dia itu lancar, ya, lisannya dia berdoa berlebihan kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah, maka dialah yang rugi. Ya, pahalanya untuk siapa? Pada tadi orang yang didoakan keburukan kepadanya. Ya, kalau nggak impas misalkan, ya, maka dosa-dosa orang tadi yang memukul sampai ketabrak akhirnya, maka untuk kita. Ini hati-hati. Cukup, ya, doa itu cukup, ya, standar saja. Seperti apa yang dilakukan oleh si pemuda ini. Allahumma kfinihi ma syi'ta. Serahkan kepada Allah. Mau Allah apakan, ya, kita kembalikan kepada Allah yang maha adil, begitu ya, yang maha bijaksana dalam menghukumi. Ya, ya Allah, cukupkanlah aku dari sikap mereka sesuai apa yang kau kehendaki. Seperti itu, Pak, ya. Hati-hati ini, ya. Jangan sampai lisan kita keblabasan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata gunung itu menjadi goncang, ya, gempa dengan goncangan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan para tentara atau prajurit ini berjatuhan dan mati semua. Yang tersisa hanya pemuda ini. Maka si pemuda ini kembali ke istana. Begitu, bukan untuk bunuh diri, Pak. Begitu, untuk mendakwahkan akidah yang lurus. Begitu ya. Sesampainya dia di istana, maka kaget sang raja. Begitu, kaget. Kok bisa kembali begitu ya? Sedangkan mana prajurit-prajuritku yang lain? Begitu, akhirnya marah, semakin marah sang raja, maka diutuslah prajurit-prajurit yang lainnya untuk membawa si pemuda ini ke tengah laut. Ya, untuk dipaksa kalau nggak mau beriman kepada siapa? Kepada si raja ini, ya, atau nggak mau murtad, maka sudah diceburin saja ke laut. Nah, sesampainya di tengah laut, lagi-lagi si pemuda ini berdoa dengan doa yang sama. Allahumma kfini ma syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku, ya, sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka apa yang terjadi? Perahu yang mereka tumpaki, ya, mereka tumpangi terbalik. Biiznillah, mati semua kecuali sang pemuda ini. Maka kembali lagi si pemuda ini semakin kaget dan marah sang raja. Namun, ya, di momen ini sang pemuda diberikan ilham oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan sesuatu kepada sang raja. Apa yang dia katakan? Wahai sang raja, ya, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau mentaati perintahku. Apa itu perintahmu, kata sang raja? Kumpulkan manusia di satu tempat, begitu ya. Penduduk Najran, ya, dikumpulkan dalam satu tempat, ya. Kemudian saliblah aku di pohon kurma, maka ambil anak panah dari milikku itu, kemudian sebelum melemparkan anak panah kepada dirimu, ucapkanlah Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Rabbil Gulam, dengan ucapan yang keras, begitu ya, didengar oleh manusia pada saat itu. Tujuannya apa? Agar, ya, manusia semakin yakin bahwasanya akidah pemuda ini benar dan beriman kepada Allah. Ya, polosnya sang raja mau nurut, begitu ya. Ya, dilakukan begitu ya, dikumpulkan seluruh manusia,
kemudian disalib sang pemuda ini, maka diambil anak panah si pemuda ini, kemudian dilempar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dilempar dan mengucapkan Bismillah, semakin yakin para manusia saat itu yang menyaksikan bahwasanya akidah yang dimiliki oleh si pemuda ini adalah benar. Maka berbondong-bondong masuk Islam, beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya si pendeta ini sang raja ini marah sejadi-jadinya. Ya ketika melihat ternyata ya mati satu tumbuh puluhan ribu. Ya satu riwayat ada yang mengatakan 20.000 ya rakyatnya masuk Islam. Marah. Akhirnya dia memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya yang tersisa untuk membuat parit-parit yang sangat besar. Nah, ini kenapa mereka dinamakan Ashabul Ukhdud, Pak. Ya, yang disebut dengan Ashabul Ukhdud adalah raja dan para prajuritnya, bukan korbannya dari kalangan orang-orang yang beriman, tapi pelakunya ini Ashabul Ukhdud, ya, para pelaku yang membuat parit-parit yang besar yang diisi dengan kayu bakar dan dibakar. Untuk apa? Untuk membakar orang-orang yang beriman. Maka kemudian setelah sang raja ini membuat parit yang besar, ya, diseret satu-satu, Pak, rakyat yang beriman. Kemudian diancam, kalau nggak mau murtad, nyemplung ke parit itu. Akhirnya mereka mau nyemplung karena yakin bahwasanya ajaran sang pemuda itu adalah ajaran yang benar. Nyemplung satu-satu hingga puluhan ribu, ya, mereka nyemplung dan mati. Yang tersisa adalah seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, ya. Sedangkan anak yang paling kecilnya itu masih menyusui. Kira-kira bisa ngomong nggak, Pak? Ya, ada anak di usia 2 tahun lah, gitu ya. Sebelum 2 tahun dia bisa ngomong. Ada nggak? Ngomongnya seperti orang dewasa. Ya, kalau di zaman ini nggak ada, begitu ya? Nggak ada. Ada di zaman dulu seperti kisah Juraij, kemudian Nabi Isa alaihissalam, begitu ya. Itu mereka bisa ngomong. Ya, hanya beberapa bayi saja. Nah, diantaranya adalah bayi ini. Ya, ketika ibunya itu ragu, apakah mau nyemplung ke parit yang berisikan api atau tidak? Ya, karena mungkin seorang ibu, pertimbangannya anak-anak mereka. Begitu ya. Mau nyemplung nggak? Nyemplung nggak? Nyemplung nggak? Tiba-tiba anaknya bisa bicara. Apa yang anaknya katakan? Ya ummah, wahai ibuku, isbiri innaka alal haq, innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau itu di atas kebenaran. Maka ibunya seketika yakin ya bahwasanya pilihannya itu tepat untuk nyemplung, mati, ya masuk ke dalam parit. Akhirnya masuk dan mati semua, Pak, bersama anak-anaknya. Sementara raja dan bala tentaranya itu merasa senang melihat kejadian seperti itu. Ini mereka orang-orang kafir itu tega itu, Pak. Ya, itu orang-orang Israel, Pak, ketika membombardir ya Gaza, bisa jadi mereka sambil ketawa-ketawa. Nggak ada kasihan-kasihannya, Pak. Nggak peduli mereka membantai anak kecil. Nggak peduli mereka membantai anak usia yang sudah tua lansia, nggak peduli perempuan-perempuan. Bahkan terakhir begitu ya beberapa hari yang lalu ada rumah sakit ya umum juga dibombardir oleh siapa? Oleh Israel. Ya, diperkirakan ada 500 orang di dalam rumah sakit tersebut mati semua, Pak. Ya, padahal peperangan itu ya itu nggak boleh. Ya, ini aturan internasional itu nggak boleh rumah sakit begitu ya dibom. Tapi itulah Yahudi, Zionis, ya, liciknya luar biasa dari dulu begitu, Pak, ya. Dan mereka bisa jadi ketawa-ketawa ya ketika membombardir, membunuh ya saudara-saudara kita yang di Palestina. Sebagaimana Ashabul Ukhdud ketika membakar orang-orang yang beriman pada saat itu pun mereka tertawa ya, senang-senang begitu ya. Ini terjadi. Ya, pernah terjadi 40 tahun sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa faidah? Kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisah ini? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya ya di dalam hadisnya? Ada apa? Mesti ada faidah yang sangat besar. Ya, apa faidahnya? Di antara faidahnya bahwasanya ya kita ini harus benar-benar mengevaluasi keimanan kita. Begitu. Ya, menguatkan keimanan kita. Ya, andai kata mereka korban-korban orang-orang yang beriman itu ya main-main keimanannya, Pak. Mungkin nggak mereka mau nyemplung ke parit, Pak. Mungkin nggak? Ya, kalau misalkan imannya setengah-setengah gitu ya. Masih senang dengan dunia, takut mati. Ya, kira-kira gimana pilihannya? Hah? Pilihannya gimana? Kira-kira kita kalau dihadapkan seperti itu gimana, Pak? Nauzubillah min dzalik. Mau pilih apa? Ya.
Ya, ulama membahas Pak masalah ini bahwa kalau sifatnya darurat nyawa, sebetulnya ada dua pilihan. Begitu. Kita boleh tetap kekeh di atas keimanan untuk mati ketika dipaksa untuk mati, begitu ya, dipaksa untuk murtad, begitu ya. Atau kita boleh lisan kita mengaku murtad, tapi hati kita tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, tetapi pilihan ini tidak mutlak, yang boleh dilakukan oleh siapapun. Tergantung kitanya ini siapa. Kalau misalkan kita ini mengaku murtad karena maslahat untuk diri kita sendiri, maka boleh. Misalkan kita ini bukan siapa-siapa. Begitu ya. Di zaman Imam Ahmad, Pak, ketika fitnah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka banyak dari ulama-ulama yang tidak terkenal, akhirnya mereka ini tauriyah, begitu ya. Melakukan tauriyah atau terpaksa berdusta. Begitu ya. Bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tapi berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dia atau beliau tetap meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa? Kalamullah. Al-Qur'an kalamullah atau makhluk, Pak? Hah? Kalamullah. Ya, kenapa Imam Ahmad tetap kekeh ya, meskipun dia dibunuh misalkan, tetap dia akan mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Kenapa? Karena maslahatnya adalah untuk semua manusia. Icon saat itu Pak Imam Ahmad. Yang kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka sudah seluruh manusia pada saat itu akan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sesat semua sudah manusia. Ya, sehingga Imam Ahmad rela untuk mati. Nah, demikian pula kita. Ya, misalkan ada orang di zaman ini dipaksa untuk murtad. Siapa dia? Kalau seandainya dia itu dipaksa murtad, kalau nggak mau murtad mati ya, disembelih misalkan. Ya kalau misalkan dia nggak punya pengikut, sudah. Ya, dia berdusta lewat lisannya tapi hatinya tetap iman kepada Allah Ta'ala. Maka hal itu dimaafkan. Ya, hal ini pernah terjadi menimpa Ammar bin Yasir, Pak. Ya, Ammar bin Yasir dan keluarganya itu. Ya, mereka ini dari kalangan yang tidak terhormat di Mekah. Ya, mereka dari kalangan kelompok pertama atau golongan pertama yang masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, begitu ya. Nah, mereka ini orang-orang yang pertama masuk Islam. Namun orang-orang kafir Quraisy saat itu, Pak, rombongannya Abu Jahal, begitu ya, Abu Lahab, meskipun saat itu banyak sekali sahabat yang masuk Islam, tidak setiap mereka akan dihukum seperti keluarganya Ammar bin Yasir. Kenapa? Lihat-lihat dulu. Rasulullah tetap aman, ya, gak dihukum, gak disiksa. Kenapa? Karena backingnya Rasulullah itu keluarga besarnya. Ya, Abdul Muthalib itu keluarga besar, begitu ya. Ada Abu Thalib, ada Hamzah, ya. Ini luar biasa terpandang lah, begitu ya. Dari kalangan terhormatnya orang-orang Quraisy. Sedangkan keluarganya Amr bin Yasir ini keluarganya pendatang dari Yaman, begitu ya. Gak punya backingan apa-apa. Akhirnya ketika mereka mendapati bahwasanya Amr bin Yasir ini masuk Islam, maka disiksalah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, pertama-tama dimatikan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah ibunya Amr bin Yasir, Sumayyah, ditombak oleh Abu Jahal, begitu ya, ditombak mati, begitu ya. Kemudian setelah Sumayyah, ibunya siapa? Amr bin Yasir mati, maka bapaknya Amr bin Yasir, siapa namanya? Yasir bin Amir, ya, ditombak mati lagi. Nah, setelah itu giliran Amr saja yang tersisa, ya. Amr disiksa pelan-pelan, ditenggelamkan ke air, ya, sampai nggak bisa napas, ya, disiksa dengan siksa yang semakin berat. Akhirnya dia dipaksa untuk memuji-muji Robnya orang-orang kafir Quraisy, begitu ya, untuk mengucapkan kalimat-kalimat pengagungan, ya, kepada siapa? Kepada sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Maka akhirnya ketika dalam kondisi sudah kritis, ya, Ammar bin Yasir terpaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tapi hatinya menangis, menyesal, begitu ya. Nah, turunlah wahyu, ya, bahwasanya, ya, semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, barang siapa yang ia kufur setelah keimanan mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, begitu ya, dan hatinya itu tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka Ammar bin Yasir dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini pilihan. Siapa Ammar bin Yasir? Saat itu Ammar bin Yasir nggak punya pengikut, Pak. Ya, kalangan bawahan, begitu ya.
Sehingga boleh ya, ketika dipaksa untuk murtad, ya dia ucapkan kalimat-kalimat murtad. Ya, tapi berbeda dengan kalangan-kalangan besar begitu. Mereka tidak boleh kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kufur ketika dipaksa untuk kufur. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini di antara hikmah yang ada. Kemudian hikmah yang lainnya. Nah, si pemuda ini ketika kemudian datang kepada sang raja dan menawarkan bahwasanya dirinya untuk mati. Begitu ya, sok ya. Engkau tidak bisa membunuhku kecuali engkau mentaatiku, ya, menjalankan perintahku. Maka apakah ini diartikan sebagai bunuh diri? Bunuh diri bukan, Pak? Bukan. Ya, bukan bunuh diri. Begitu ya. Ini makar, taktik untuk mendapatkan maslahat yang besar. Begitu ya. Bunuh diri itu misalkan kita ada racun kita minum. Ya, ada pisau kita tusukkan kepada diri kita. Ada tali kita ikat ke leher kita, kemudian kita gantungkan diri kita. Ini bunuh diri, begitu. Kasusnya pada pemuda ini, maka dia ya tidak sedang bunuh diri. Ya, karena yang membunuh adalah sang raja. Kenapa melakukan demikian? Untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Apa itu? Agar manusia saat itu beriman kepada Allah dan akhirnya benar berhasil beriman kepada Allah Ta'ala. Ini ya faidah yang bisa kita petik. Hadirin azani Allah wa iya. Kemudian di ayat berikutnya, ya, apa alasan orang-orang kafir ini ya membunuh mereka? Ya, alasannya apa? Dijelaskan di dalam ayat ini. Di dalam ayat berikutnya, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman, ya, illa melainkan an yu'minu billahil azizil hamid. Karena mereka ini beriman kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman ini beriman kepada Allah. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Hamid yang maha terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Yang mana Allah memiliki apa? Kerajaan di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, bahwasanya Allah maha mengetahui ya segala sesuatu. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Ini jawaban ya bagi barangkali sebagian kita yang loh, ini katanya Allah itu ada, tapi kok hamba-hambanya orang yang beriman dizalimi, ya, kok dibiarkan begitu saja hingga mereka kalah, begitu. Kira-kira pikiran seperti ini benar nggak, Pak? Hah? Benar. Kalau berpikirnya dengan nafsu, begitu ya. Kalau menilainya dengan nafsu benar. Tapi bagi orang yang beriman, ya akan mudah untuk mendapatkan jawaban. Apa jawabannya? Apa yang didapati oleh orang-orang yang beriman. Meskipun mereka dihukum mati oleh sang raja, mereka lah yang tetap menang. Raja lah yang kalah. Ya, apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Innal ladzina fatanal mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabul jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menghancurkan, yang membakar orang-orang yang beriman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak mau bertobat kepada Allah, ya, falahum adzabul jahannam. Maka bagi mereka azab jahannam, ya, mereka mendapatkan azab di neraka jahannam. Walahum adzabul hariq. Dan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Neraka jahannam, ya, al-jazau min jinsil amal, Pak. Ketika mereka menghukum orang-orang yang beriman dengan api, maka mereka pun akan dibakar dengan api, namun api yang jauh lebih panas. Ya, orang-orang yang beriman mereka mendapatkan api yang panasnya hanya api dunia. Sedangkan orang-orang kafir tadi akan mendapatkan api neraka yang kekal di dalamnya, Pak. Perbandingannya, Pak. Api neraka dengan api dunia itu 70 kali lipat, Pak. Ya, dibanding dengan api dunia. Sedangkan orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Ya, betul tidak di ayat berikutnya seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, maka mereka ini akan masuk ke dalam surga. Dzalikal fawzul kabir. Maka hal itu adalah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Nah, ini jawaban bagi orang yang bingung. Mana ya Allah, begitu ya. Kenapa orang-orang yang beriman ini dibiarkan mati, begitu ya. Ini jawabannya. Bahwasanya Allah tidak membiarkan mereka.
Justru Allah menguji orang-orang yang beriman untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Apa itu? Surga. Begitu ya Pak ya. Ya. Adapun kekalahan yang sejati adalah di akhirat berupa neraka atau siksa yang sangat pedih yang berupa neraka jahanam. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan dari apa yang kita pelajari dari surat Al-Buruj. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.